Bab R untuk reframing memaknai ulang dalam buku The Danish Way of Parenting karya Jessica Joel Alexander dan Iben Dissing Sandal menekankan pentingnya mengubah cara pandang terhadap situasi atau peristiwa untuk mendidik anak-anak yang lebih tangguh dan optimis. Reframing atau memaknai ulang adalah seni memberikan interpretasi atau deskripsi lain terhadap suatu peristiwa, mengubah sudut pandang tanpa mengabaikan realitas yang ada. Banyak organisasi di Amerika Serikat melatih pekerjanya dalam keterampilan menginterpretasikan informasi atau memaknai ulang, karena hal ini dilihat sebagai sifat utama dari ketangguhan. Dalam artikel View, Dean M. Baker, pendiri Adaptive Learning System, sistem belajar adaptif, mengamati, lebih dari pendidikan, lebih dari pengalaman, lebih dari latihan, tingkat ketangguhan seseorang akan menentukan siapa yang sukses dan siapa yang gagal. Ini terjadi di bangsal kanker, ini terjadi di olimpiade, dan ini terjadi di ruang rapat. Kemampuan untuk memaknai ulang situasi negatif adalah ciri utama dari menjadi tangguh. Banyak studi menunjukkan bahwa ketika kita dengan sengaja menginterpretasi ulang suatu kejadian untuk merasa lebih baik terhadapnya, ini menurunkan aktivitas dalam area di otak kita yang melibatkan proses emosi negatif dan meningkatkan aktivitas di area otak yang melibatkan kendali kognitif maupun integrasi adaptif. Konsep reframing dalam pengasuhan. Reframing melibatkan melihat kehidupan dengan cara yang lebih lembut, positif, atau kurang membatasi. Orang Denmark secara alami melakukan ini dan mewariskan keterampilan ini kepada anak-anak mereka. Mereka dikenal sebagai realistic optimist atau optimis realistis yang tidak mengabaikan informasi negatif, tetapi memilih untuk fokus pada aspek positif dari kehidupan. Pemaknaan ulang pada anak-anak adalah tentang orang dewasa yang membantu anak untuk mengubah fokus dari apa yang dia pikir tidak bisa untuk dilakukan menjadi apa yang bisa dilakukan. Orang dewasa membantu anak melihat situasi dari sudut yang berbeda dan membuat dia untuk fokus pada hasil atau kesimpulan yang lebih tidak negatif. Dengan latihan, ini bisa menjadi pembawaan alami, baik untuk orang tua maupun anak. Kita sebagai orang tua harus membantu anak-anak untuk melihat keyakinan yang ada di dalam diri mereka. Anak-anak kita akan mencoba memikirkan kebenaran pernyataan seperti, dia antisosial, atau dia tidak begitu akademis, atau dia buruk di pelajaran matematika, dan dia sangat egois. Lalu mengidentifikasi mereka dengan perilaku ini. Anak-anak bisa lebih sering mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua daripada yang kita duga. Sebentar lagi, mereka akan percaya bahwa seperti inilah mereka. Ketika perilaku baru tidak sesuai dengan label ini, mereka bahkan tidak mencoba untuk memikirkan kebenarannya, karena mereka sudah terlanjur mengidentifikasi diri mereka sebagai ceroboh, pemalu, atau buruk di pelajaran matematika. Kekuatan pelabelan kita bisa melihat bahwa banyak dari label dan alur cerita yang mengikuti kita ke kehidupan dewasa. Sungguh banyak apa yang kita pikirkan tentang diri kita sebagai orang dewasa datang dari pelabelan yang kita dapatkan ketika masih anak-anak, pemalas, sensitif, egois, bodoh, cerdas. Pikirkan tentang ini, apa yang kita percayai tentang siapa diri kita, dan seberapa banyak pikiran tersebut berasal dari apa yang dikatakan kepada kita ketika masih anak-anak. Banyak dari kita terus hidup dan membandingkannya dengan label ini secara tidak sadar selama sisa hidup kita. Dengan memisahkan diri kita dari label ini, akan membuka jalan perubahan baru bagi kita dan anak-anak. Mengatakan dengan santai bahwa anak-anak mempunyai gangguan psikologis atau neurologis, seolah-olah mereka lapar atau demam, adalah sangat serius. Tidak hanya ini mengecilkan mereka yang benar-benar menderita gangguan semacam itu, tetapi hal ini juga melabeli anak-anak dengan tidak adil. Ketika mereka mendengar alur cerita yang diulang-ulang tentang kehidupannya, mereka akan mulai mengasosiasikan dirinya dengan label tersebut dan mengambil kesimpulan identitas darinya. Narasi ini menjadi cerita hidupnya, dan ini sangat susah untuk keluar darinya. Dengan pemaknaan ulang, penulisan ulang, kita bisa membantu anak-anak menulis kembali masa depan mereka. Memaknai ulang atau menulis ulang bukan tentang membuang kejadian negatif dalam hidup kita, melainkan tentang menempatkan sesuatu yang kurang penting di sana, dan lebih banyak fokus pada aspek yang kita sukai. Kita bisa mengubah seluruh pengalaman kehidupan pada sesuatu yang lebih baik. Ini persis sama dengan anak-anak.
Kita sebagai orang dewasa adalah pemandu yang menunjukkan alur cerita yang lebih positif dan penuh kasih untuk mereka. Membatasi bahasa yang mengungkung, mengatakan sesuatu seperti, dia itu susah makan, dia tidak suka membaca, atau dia tidak pernah mendengarkan, menyebabkan perilaku itu mendeskripsikan siapa anak-anak tersebut. Realitasnya, setiap perilaku mempunyai perasaan atau suasana hati di baliknya. Ini bukan sesuatu yang tetap. Mungkin mereka sedang lelah, lapar, atau marah terhadap sesuatu. Semakin kita bisa memisahkan perilaku dari anaknya, semakin kita bisa mengubah bagaimana kita melihatnya, dan akhirnya bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Hal ini memastikan bahwa dia baik-baik saja dan bahwa perilaku tersebut bukan takdirnya. Label, seperti yang sudah kita lihat, bisa menjadi ramalan yang kita jadikan nyata. Kadang-kadang anak yang keras kepala memang akan sangat sulit dihadapi. Tetapi cobalah untuk melihat gambaran yang lebih besar dan kemana tujuan perilaku tersebut. Bukannya mengatakan anak ini sangat nakal dan membuat dia sebagai masalah. Cobalah memperhatikan sisi lain dari kisahnya. Mungkin anak yang menolak makan sudah menikmati camilan sebelum makan malam dan benar-benar sedang tidak lapar. Mungkin anak yang tidak mau mengenakan baju sedang dalam fase usia penolakan dan tidak mengerti mengapa kaos kaki itu penting. Lagi pula, ada apa di balik perilaku bandel? Mungkin anak itu sangat gigih, tegas, dan menunjukkan bakat sebagai pemimpin. Kegigihan adalah karakter kuat yang bisa membawa kita melaju jauh dalam kehidupan. Mungkin anak yang terdistraksi sangat kreatif dan sangat menyukai seni. Dengan membicarakan dan memelihara aspek positif dari perilaku yang tidak menyenangkan, kita juga membantu anak-anak kita fokus pada alur cerita yang lebih baik. Cara orang Denmark memaknai ulang. Orang Denmark secara keseluruhan lebih sedikit menggunakan bahasa yang menghakimi dan tidak mengatakan kepada anak-anak bagaimana mereka seharusnya dan apa yang mereka seharusnya pikirkan atau lakukan pada situasi yang berbeda. Kita tidak mendengar banyak opini orang dewasa dikatakan kepada anak-anak. Kamu seharusnya tidak begitu. Jangan menangis. Kamu seharusnya senang. Dia memang jahat. Dia seharusnya tidak begitu. Kamu harus bilang kepadanya lain kali. Mereka cenderung lebih fokus pada bahasa yang mendukung, yang mengarahkan anak-anak untuk memahami alasan dari emosi atau tindakan mereka. Contohnya, jika mereka sedih atau marah, mereka mencoba untuk membantu seorang anak untuk menjadi sadar mengapa mereka merasa seperti itu, daripada mengatakan bagaimana seharusnya mereka merasa atau tidak merasa. Orang tua Denmark pandai membantu anak-anak dalam mengartikan emosi mereka dan kemudian memandu untuk menemukan sesuatu yang lebih konstruktif, bukannya kepercayaan yang meremehkan dan membatasi. Ini adalah inti dari pemaknaan ulang. Cara mengajarkan reframing kepada anak. 1. Modeling. Orang tua dapat menjadi contoh dengan mempraktikkan reframing dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan kepada anak-anak bagaimana mengubah perspektif terhadap situasi negatif. 2. Diskusi terbuka. Mengajak anak-anak berdiskusi tentang perasaan mereka dan membantu mereka menemukan sisi positif dari pengalaman yang kurang menyenangkan. 3. Bahasa positif. Menggunakan bahasa yang positif dan konstruktif saat menghadapi tantangan, sehingga anak-anak belajar untuk melakukan hal yang sama. Jadi, dengan menerapkan teknik reframing, kita dapat membantu anak-anak mengembangkan pandangan hidup yang lebih optimis dan resilient, mempersiapkan mereka untuk menghadapi berbagai situasi dengan lebih baik di masa depan. Untuk mendapatkan buku The Danish Way of Parenting, karya Jessica Joel Alexander dan Iben Dissing, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.